Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Ya, Adi Nugroho. Langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam informasi yang kami telah himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 4 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 DPR RI pun menyoroti isu tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan masyarakat. Ya, dari hasil pemetaan indikatif ditemukan masih terdapat ratusan desa di Kalimantan yang masuk kawasan hutan. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kehutanan untuk mempercepat verifikasi kawasan hutan dan lahan warga. Nah, ini Komisi 4 DPR RI juga mendorong penataan kawasan hutan dengan bersinergi lintas kementerian dan juga melibatkan pemerintah daerah. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim Liputan TVR Parlemen. Masalah tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan masyarakat masih menjadi persoalan utama di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Komisi 4 DPR RI mendorong adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi warga. Berdasarkan hasil pemetaan indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tahun 2025, masih terdapat ratusan desa di Kalimantan yang masuk kawasan hutan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ahmad Yohan, menekankan pentingnya percepatan verifikasi kawasan hutan dan lahan warga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepastian hukum atas lahan penting agar masyarakat dapat tenang menjalani hidup dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Di Pulang Pisau, yaitu persoalan penataan kawasan hutan, di mana masih banyak desa yang berada dalam kawasan hutan. Yang tentu ini perlu ada penataan sehingga ada kepastian hukum, dan juga yang paling penting adalah menyangkut ketenangan hidup masyarakat dalam segala aspek, termasuk dalam upaya mereka membangun perekonomian mereka. Tadi Pak Dirjen Planologi sudah menyampaikan banyak penjelasan. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan awal yang kemudian akan kita tindak lanjuti. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaize, mendorong penataan kawasan hutan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan terkait penting agar penataan kawasan dapat direalisasi lebih cepat dan akurat. Sudah mulai harus diinventarisir mana kawasan yang masuk dalam kawasan hutan. Kalau itu di dalam, misalnya kantor gubernur tadi masuk dalam kawasan hutan, harus dikeluarkan. Dari Kalimantan Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan hasil dari kunjungan kerja Komisi 4 ini segera ditindaklanjuti pemerintah ya, Anggun ya, sehingga ada kepastian mana lahan yang berstatus kawasan hutan maupun lahan milik warga masyarakat. Sepakat, dan dengan kejelasan status ini pun isu tumpang tindih kawasan ini bisa terselesaikan dan kawasan hutan juga bisa lebih dijaga kelestariannya. Baik pemirsa, selanjutnya ada informasi dari Komisi 8 DPR RI yang meminta Kementerian Haji untuk segera merampungkan struktur organisasinya. Ya, Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya telah memisahkan diri dari Kementerian Agama belum memiliki struktur organisasi yang lengkap hingga ke tingkat daerah. Ya, untuk itu Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh untuk segera merampungkan penyusunan organisasi jelang persiapan haji tahun 2026. Lebih lanjut ini dari Komisi 8 DPR RI juga meminta agar pengisian struktur organisasi dilakukan dengan sistem merit untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang terbaik. Nah, ini informasi selengkapnya. Siapkan penyelenggaraan haji tahun depan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Aprozi Alam mendesak Kementerian Haji dan Umroh untuk segera menyusun struktur organisasi mulai dari tingkat pusat hingga tingkat terkecil di daerah. Menurutnya hal ini mendesak karena kementerian yang baru dibentuk ini harus segera memulai proses rekrutmen dan pembinaan petugas haji untuk musim haji tahun 2026 mendatang. Aprozi Alam menekankan persiapan keberangkatan jemaah pada musim haji tahun depan tidak boleh terhambat hanya karena struktur organisasi dan tata kerja kementerian yang belum rampung. Menurutnya, kekosongan struktur ini berpotensi menimbulkan keluhan, terutama terkait kejelasan wewenang dan koordinasi teknis dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena kita tahu bahwa proses rekrutmen para petugas haji maupun yang lain-lain itu di akhir tahun sudah akan harus mulai.
Maka bagaimana langkah-langkah yang tercepat yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk membentuk struktur kepengurusan kepegawaian baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seperti yang kita dengar tadi, keluhan mereka adalah badan sendiri di tingkat daerah belum ada kepastian dari Kementerian Haji di mana dan siapa dan akan berkantor di mana mereka. Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya kepemimpinan yang solid di Kementerian Haji dan Umroh agar seluruh rangkaian persiapan haji dapat berjalan sesuai jadwal. Komisi 8 DPR berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan struktur organisasi yang mengedepankan meritokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang lebih tertata, transparan, dan memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Dari Bandar Lampung, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, semoga segera terbentuk nih struktur organisasi Kementerian Haji dan Umroh dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dari seluruh tanah air ya, Anggun ya. Sepakat, karena dengan dipisahnya kementerian yang khusus menangani haji dan umroh ini diharapkan penanganan penyelenggaraan haji bisa lebih fokus dan juga tertata ke depannya. Baik pemirsa, selanjutnya ada informasi dari Komisi 1 DPR RI yang melakukan kunjungan ke Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Ya, dalam kunjungannya tersebut Komisi 1 DPR RI menekankan pentingnya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah ancaman dunia maya yang semakin kompleks. Untuk itu Komisi 1 DPR RI menekankan agar Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dapat menjadi leading sektor dalam keamanan siber nasional. Lebih lanjut, dalam pembahasan Komisi 1 DPR RI juga mendorong agar Politeknik SSN dapat mencetak tenaga ahli untuk menghadapi ancaman cyber yang mengancam keamanan digital negara dan juga masyarakat. Lantas lengkapnya berikut informasi yang diliput tim TVR Parlemen. Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan ketahanan siber nasional di tengah ancaman dunia maya yang semakin kompleks. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN harus menjadi leading sektor dalam menjaga keamanan siber Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Aryadi menekankan, ancaman global saat ini sudah bergeser dari perang fisik menjadi perang di dunia maya. Menurutnya, serangan siber yang mengancam infrastruktur strategis, data penting, hingga keamanan digital masyarakat harus diantisipasi dengan kemampuan deteksi dini dan sistem pertahanan siber yang tangguh. Sejatinya, ketahanan siber di Indonesia ini perlu ditingkatkan. Baik itu BSSN. Berharap penuh bahwa BSSN ini menjadi leading sektor untuk keamanan siber kita untuk terus meningkatkan koordinasi baik dengan kementerian dan lembaga, baik kementerian lembaga ataupun para swasta untuk dilibatkan. Bagaimana ketahanan siber kita ini betul-betul lebih maksimal. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Yuda Novanza menilai kualitas pendidikan juga menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang keamanan siber. Untuk itu, Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN berperan penting dalam mencetak tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman digital. Kita butuh keamanan cyber dunia digital itu yang lebih baik lagi. Kita kurang SDM-nya, kita harus memperkuat SDM-nya. Nah, Poltek Cyber Sandi Negara ini bisa jadi solusi. Solusi dengan tadi bisa menciptakan tenaga-tenaga kerja ataupun nantinya yang dibutuhkan ditugaskan di masing-masing kementerian lembaga. Dari Bogor, Jawa Barat, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Ya, di tengah era digital seperti sekarang ini, Anggun ya, keamanan siber memang sangat penting ya. Betul, dan apalagi masalah keamanan data yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lantas nih Adi, di tengah ancaman kesejahteraan cyber yang semakin kompleks, kita diharapkan agar lulusan dari Politeknik SSN nanti dapat menjadi generasi penerus yang menjaga keamanan cyber negara. Ya, benar sekali Anggun. Pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetap bersama kami di TVR Parlemen. Ya, pemirsa TVR Parlemen masih dari Kompleks Parlemen. Di segmen sebelumnya telah kita simak beragam informasi dari DPR RI.
Kini saatnya kita simak ragam berita dari DPD RI. Ada informasi terbaru apa saja yang dari DPD? Ya, ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan Adi, ini ada sejumlah informasi mengenai DPD RI yang membahas putar rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun DPD RI yang ke-21. Nah, ini yang pertama ada pembahasan mengenai DPD RI mengadakan dialog kebangsaan dan kenegaraan yang mengambil tema Napaktilas Kelembagaan sebagai upaya merajut visi dan perspektif untuk kinerja DPD RI yang lebih berdaya. Ya, dalam forum tersebut Ketua DPD RI menegaskan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan penguatan kelembagaan DPD RI. Lebih lanjut, Ketua DPD RI menyatakan sebagai Senat Daerah seharusnya DPD RI mempunyai peran sejajar dengan DPR RI dalam proses legislasi nasional. Berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. DPD RI mengadakan dialog kebangsaan dan kenegaraan dengan tema Napaktilas Kelembagaan, upaya merajut visi dan perspektif untuk kinerja DPD RI yang lebih berdaya dalam rangka memperingati HUT DPD RI ke-21 tahun pada beberapa waktu lalu. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dalam sambutannya menegaskan pentingnya dialog kebangsaan sebagai ruang refleksi yang kini semakin jarang digelar. DPD RI kita akan mendorong agar pemerintah bersama pemerintah dan DPR kita merevisi Undang-Undang MD3, melakukan penyesuaian di beberapa pasal MD3 dan Undang-Undang P3, pembentukan peraturan pemerintah. Di situ sebenarnya pintu masuknya agar posisi DPD itu lebih berdaya. Saya yakin dengan jiwa kenegarawan teman-teman DPR, peluang ini saya yakin tetap terbuka, sehingga ke depan kalaulah amandemen itu belum terjadi, tapi kita bisa membuat posisi DPD menjadi lebih berdaya, lebih berguna dengan merevisi atau penyesuaian di beberapa undang-undang pasal MD3, Undang-Undang P3 dan beberapa undang-undang terkait. Acara ini dihadiri pimpinan media, akademisi, organisasi masyarakat, serta mahasiswa untuk meneguhkan kembali peran DPD RI yang lahir dari aspirasi rakyat. Sesuai amanat konstitusi, DPD RI dituntut memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus isu nasional strategis, mulai dari RUU Pemerintahan Daerah, perubahan iklim, masyarakat adat, hingga penguatan desa. Salah satu langkah nyata, DPD RI mencanangkan program penanaman 1 juta pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan. Dialog ini turut dihadiri oleh pimpinan DPR RI, DPD RI, jajaran dari kementerian dan lembaga, serta organisasi-organisasi lainnya. Kinanti Sekar, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ini tentu saja kita harapkan dengan reformasi politik yang disebutkan Ketua DPD RI tadi, peran DPD RI bisa lebih berdaya dalam konsolidasi demokrasi dan penguatan otonomi daerah, Adi. Ya, setuju sekali Anggun. Semoga suara daerah ini juga bisa lebih didengar di panggung nasional, sehingga menghadirkan juga nih untuk kebijakan yang berbasis bukti, yang juga membangun daerah lebih adil dan berkelanjutan. Ya, berita selanjutnya, pemirsa, masih dalam momentum ulang tahun DPD RI yang ke-21 yang jatuh pada tanggal 1 Oktober yang lalu. DPD RI menggelar kegiatan donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di Indonesia. Nah, pemirsa, kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian anggota DPD RI terhadap kemanusiaan. Ya, selain itu, kegiatan donor darah ini juga merupakan bentuk komitmen DPD RI dalam memberikan manfaat pada masyarakat sesuai dengan slogan DPD RI, yakni dari daerah untuk Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar kegiatan donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah yang dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Di Provinsi Banten, kegiatan ini berlangsung di kantor DPD RI Banten sebagai wujud nyata kepedulian anggota DPD RI terhadap kemanusiaan sekaligus komitmen untuk terus memberi manfaat bagi masyarakat. Senator DPD RI Banten Ade Yuliasi menegaskan bahwa setetes darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Semangat inilah yang menjadi dasar dari gerakan Senator Peduli Donor Darah. Donor darah itu sehat setiap 6 bulan sekali. Jadi supaya gerakan donor darah ini bisa memasyarakat. Karena kalau bicara darah tentu saja
Setetes darah itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah donor darah di kantor DPD RI Perwakilan Banten ini terselenggara dalam rangka HUT DPD RI di 21 tahun. Kami DPD RI dari Banten tentu saja ingin memberikan manfaat kepada masyarakat Banten karena memang DPD RI ini dari daerah Indonesia. Kegiatan donor darah di Banten ini juga didukung berbagai pihak, mulai dari PMI, dinas terkait, hingga dunia usaha. Tak hanya donor darah, acara ini turut menghadirkan pemberian 1000 bibit cabai merah dan 100 Al-Quran bagi peserta donor. Di daerah istimewa Yogyakarta, semangat yang sama juga terlihat. Dari 91 peserta, berhasil terkumpul 60 kantong darah. Hal ini menjadi bukti nyata antusiasme masyarakat untuk berbagi kepedulian di tengah keterbatasan stok darah di kota Yogyakarta. DPD menyelenggarakan acara ini dalam konteks untuk tidak hanya menampakkan rasa peduli, tetapi memang ingin lebih dekat dengan masyarakat. Ingin sedikit banyak masuk di bidang-bidang yang itu membutuhkan penyelesaian dengan lebih terukur, lebih sistemik. Jadi ini kita mulai dengan ini dan besok teman-teman di Komite 3 akan kita dorong untuk memastikan persoalan-persoalan dan semacam ini bisa diselesaikan lebih cepat. Melalui gerakan Senator Peduli Donor Darah, DPD RI menunjukkan bahwa kepedulian lahir dari daerah untuk Indonesia. Adi Nugroho, Prabandaro Ega Baskoro, Tim Liputan DPD RI melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita lihat kegiatan kemanusiaan seperti donor darah ini adalah aksi nyata terhadap kepedulian sesama ya Anggun ya. Betul. Ya kita harapkan bersama langkah kecil ini bisa menumbuhkan solidaritas yang lebih besar di masyarakat. Apalagi kegiatan sosial seperti ini juga harus terus digelorakan melalui kolaborasi para senator dan juga PMI, dan di sini juga agar terus dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Iya, sepakat Anggun. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Namun jangan kemana-mana, karena usai jeda akan kami hadirkan informasi seputar kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Tetaplah di TVR Parlemen. Ya, masih dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, di segmen kali ini kami akan hadirkan informasi seputar kinerja legislasi DPR RI dalam membentuk undang-undang. Ya, informasi pertama datang dari Komisi 3 DPR RI yang menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Nah, ini Komisi 3 DPR RI pun menerima masukan dari Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas yang meminta agar rancangan KUHAP ini memfasilitasi hak penyandang disabilitas. Nah, untuk itu Komisi 3 pun di DPR RI memastikan akan mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dalam rancangan Undang-Undang KUHAP ini. Di antaranya adalah penyediaan juru bahasa isyarat dan pengacara hukum serta sarana prasarana yang ramah disabilitas. Selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas meminta agar RUU KUHAP memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pasal 208 RUU KUHAP yang mengatur mengenai pengecualian pengambilan sumpah penyandang disabilitas mental. Menanggapi hal ini, Komisi 3 DPR RI berkomitmen akan mengkaji dan mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dalam RUU KUHAP, sehingga terwujud keadilan hak dan perlindungan hukum bagi seluruh elemen masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra mengatakan, Komisi 3 DPR RI terus menyempurnakan pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP. Partisipasi publik yang tinggi akan berdampak terhadap terciptanya regulasi hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, intinya bahwa kita ingin memberikan kepastian, mengakomodir hak-hak mereka. Ya, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Ya, misalnya hak mereka untuk mendapatkan juru bahasa isyarat itu macam-macam. Bagi mereka yang buta harus ada yang begitu, buta dan tuli harus beda, ya kan? Dan mereka yang punya keterbelakangan mental lah, semua harus kita, dan itu masukan mereka sangat berharga bagi kita. Terus terang sangat memperdalam dan memperkaya. Temanya, tagline-nya meaningful participation, ya, partisipasi yang berarti. Itu pertama. Yang kedua, kami ini kan wakil-wakil rakyat, harus mendengar suara rakyat,
Kira-kira begitu. Jadi Komisi 3 komitmen. Siapa saja yang ingin mengajukan RDPU kami akan layani. Hilman dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Jika melihat keadaannya ini segala masukan dari publik tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk diakomodir dalam rancangan undang-undang KUHP ini ya dia. Iya betul sekali Anggun, apalagi masukan untuk memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas ini memang sangat penting untuk memudahkan saudara-saudara kita penyandang disabilitas dalam menjalani proses hukum. Ya, selanjutnya pemirsa, ada informasi terkait penyusunan rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara. Panitia khusus rancangan undang-undang ini menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian lembaga untuk mengatur pengelolaan ruang udara yang menyangkut kepentingan sipil dan juga militer. Nah pemirsa, selain itu Pansus Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara juga membahas terkait dengan penggunaan wahana udara untuk kepentingan riset dan tradisi masyarakat. Ya, namun menurut Pansus RUU Pengelolaan Udara, pengesahan rancangan undang-undang ini harus menunggu pengesahan RUU KUHP terlebih dahulu. Berikut informasi selengkapnya. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara akan diatur melalui peraturan pemerintah dengan menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga. Mengingat pengelolaan ruang udara tidak hanya menyangkut aspek penerbangan sipil, tetapi juga menyentuh kepentingan pertahanan negara. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Juniko Sihaan mengatakan, terdapat beberapa poin penting dalam pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, yakni terkait kerjasama internasional, khususnya dalam penggunaan wahana udara untuk riset, perlindungan masyarakat adat dalam aturan ruang udara agar kebiasaan lokal seperti tradisi layang-layang tidak terganggu, serta penguatan riset dan teknologi di bidang wahana udara sebagai langkah strategis pembangunan bangsa. Karena juga belum ada diatur mengenai wahana, ya kan, wahana sipil, wahana militer, yang juga kalau ingin masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia itu harus mendapatkan izin. Mereka harus ada aturan-aturan. Nah ini kita atur kemarin dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga mengatur di sini bagaimana begitu banyaknya pelanggaran di ruang udara, sehingga kita juga memberikan kesempatan kepada bukan hanya kepada Polri dan tentu saja PPNS, kami juga memberikan kesempatan kepada penyidik TNI untuk juga bisa melakukan penyidikan. Tujuannya apa? Karena memang ada hal-hal yang sangat berkaitan dengan kedaulatan negara. Juniko menambahkan, pengesahan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara harus menunggu pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sebagai payung hukum yang lebih umum agar mampu mencegah terjadinya tumpang tindih aturan. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tentunya kita harapkan rancangan undang-undang pengelolaan terkait dengan ruang udara ini nantinya akan mengatur secara komprehensif di mana penggunaan dari ruang udara kita sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Ya, sepakat Anggun, karena pengelolaan ruang udara ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita ya. Baik untuk penerbangan sipil, pertahanan militer maupun untuk tradisi lokal seperti layang-layang. Ya, selanjutnya pemirsa, masih di seputar kinerja legislasi DPR RI, tepatnya terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Komisi 10 DPR RI mengungkapkan kesetaraan hak guru menjadi salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, pemirsa. Dan untuk itu diperlukan klasifikasi guru dan tenaga pendidik secara jelas, mulai dari guru sekolah umum, madrasah, hingga sekolah pesantren. Ya, RUU Sisdiknas ini juga akan memperluas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari tim liputan TVR Parlemen. Kesetaraan hak guru menjadi salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengatakan, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini akan menjamin hak tersebut melalui klasifikasi guru dan tenaga pendidik secara jelas. Lalu Hadrian menyebut, klasifikasi tersebut mencakup guru di sekolah umum, guru madrasah, serta ustadz atau kiai sebagai pendidik di pesantren. Sementara itu, pendidikan pesantren juga akan diposisikan setara dengan pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan lainnya. Dengan begitu, ia berharap peran pesantren sebagai lembaga pendidikan lebih kuat lagi. Klasifikasinya ada yang disebut dengan guru, ada yang disebut dengan tenaga pendidikan lainnya. Guru yang dimaksud di situ ya guru di sekolah umum, guru baik negeri maupun swasta, guru di madrasah, ustaz atau kiai di pendidikan pesantren. Karena di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 kita juga memasukkan bahwa
pendidikan pesantren masuk ke dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Jadi dalam revisi itu kita masukkan bahwa pendidikan pesantren itu setara dengan pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan lainnya. Nah, maka guru atau ustadz atau kiai yang ada di pesantren itu statusnya sama dengan guru yang ada di pendidikan umum. Karena statusnya sama, maka hak-haknya akan diberikan sama. Nah, regulasinya seperti apa ya? Tentu nanti turunannya di peraturan pemerintah. Selain itu, RUU Sisdiknas juga akan memperluas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Program ini mencakup 1 tahun PAUD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, serta 3 tahun di tingkat SMA. Komisi 10 DPR mengambil langkah ini untuk menekan angka putus sekolah yang masih tinggi. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita harapkan rancangan Undang-Undang Sisdiknas nantinya akan mewujudkan kesetaraan hak guru sehingga semua guru dapat sejahtera. Ya, benar sekali Anggun. Sebagai wakil rakyat, tentu saja DPR RI terus mengupayakan untuk menghasilkan regulasi-regulasi yang berpihak pada rakyat ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun jangan kemana-mana karena usai jeda akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Tetap di TVR Parlemen. Kembali lagi dari Kompleks Parlemen. Nah, ini informasi kali ini datang dari Komisi 11 DPR RI yang berupaya memastikan program subsidi pemerintah berjalan tepat sasaran. Dalam langkah ini dinilai penting supaya bantuan subsidi listrik PLN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Ya, dalam kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah, Komisi 11 DPR RI menyoroti persoalan penyaluran yang dinilai belum optimal dan pembayaran yang panjang dan birokratis. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI menegaskan perlu adanya pembenahan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi. Dalam pembahasan Komisi 11 juga berharap program subsidi pemerintah dapat meringankan masyarakat serta menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses energi terjangkau bagi seluruh lapisan. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah fokus memperbaiki subsidi PLN untuk masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi mendorong pemerintah untuk memastikan subsidi diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Didik Haryadi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, termasuk proses pembayaran yang panjang dan birokratif. Artinya perlu ada perbaikan tata kelola agar pemberian subsidi berjalan lebih baik, termasuk unsur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi. Nah, pada saat ini kita fokus kepada subsidi PLN. Nah, kita bagaimana tindak lanjut tentang kompensasi dan subsidi ini segera ada realisasi tentunya. Terus kemudian supaya ada perbaikan kinerja, terus supaya endingnya adalah sasaran kepada masyarakat itu sesuai dengan tujuan dan kepada manfaat itu tepat sasaran, kan gitu. Karena memang harapannya subsidi ini dari tahun ke tahun tentunya semakin berkurang. Cuman kan persoalan ini kan harus diurai karena memang banyak sekali dari hulu ke hilirnya itu banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Contohnya selama ini para penerima kompensasi dan subsidi ini mereka kadang-kadang untuk mendapatkan ya istilahnya pembayaran dari pemerintah itu butuh waktu yang panjang dan sesuatu yang birokratif yang harus dibicarakan lagi karena ini memang secara luas harus diperbaiki. Melalui peningkatan efektivitas subsidi, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat menerima manfaat sehingga ekonomi dapat tumbuh merata. Dari Jawa Tengah, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Ya, melalui program subsidi yang tepat sasaran diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya Anggun ya. Ya, sepakat dan juga ini dengan program yang berjalan tepat sasaran, pemerataan energi dapat benar-benar terwujud di seluruh lapisan masyarakat. Baik pemirsa dan Adi juga nih kita akan membahas mengenai informasi selanjutnya dari Komisi 6 DPR RI yang menyoroti langkah pemerintah dalam penyaluran dana bank dan BUMN. Ya, dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya efektivitas penyaluran dana serta pemanfaatan dana yang tepat sasaran. Selain itu, Komisi 6 DPR RI juga meminta agar skema pembiayaan tidak memberatkan masyarakat. Lantas, Komisi 6 DPR RI juga mengingatkan supaya BUMN tidak sepenuhnya bergantung pada proyek pemerintah.
Nah, berikut penjelasan lengkapnya untuk Anda. Pemerintah bersama Bank Indonesia menyalurkan ratusan triliun rupiah untuk memperkuat perekonomian nasional. Dana itu diharapkan mampu mendorong perbankan dan BUMN untuk lebih aktif mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Komisi 6 DPR RI mendorong efektivitas penyaluran dan arah pemanfaatan dana harus tepat sasaran. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 6 DPR RI Fauzia Helga Tampu Bolon menekankan pentingnya penyaluran dana yang disertai program pemberdayaan. Menurutnya, skema pembiayaan sebaiknya tidak memberatkan agar perputaran ekonomi dapat berlangsung lebih cepat. Tapi saya berharap pada mereka untuk mempersiapkan programnya yang jelas, yang berpihak kepada masyarakat. Tapi kalau bisa bunganya itu lebih kecil untuk membantu perputarannya lebih cepat. Jangan memberatkan kepada masyarakat, tapi lebih meringankan. Lebih bagus berputarnya bertahap tapi jelas. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah meminta BUMN tidak sepenuhnya bergantung pada proyek pemerintah. BUMN perlu proaktif memperluas jangkauan usaha dengan membidik pasar baru dalam negeri maupun luar negeri. Jangan hanya mengandalkan program-program, proyek-proyek dari pemerintah. Kami mendorong mereka untuk bisa membuka market, membuka pasar sendiri. Karena kalau mengandalkan daripada program pemerintah itu ada masanya, ada waktunya, tapi mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi kami tadi dorong juga mereka untuk membuka akses pasar market yang baru keluar. Bukan hanya maksudnya bukan di luar negeri, tapi di domestik juga mereka bisa membuka akses pasar yang baru gitu loh, seperti itu. Dari Sulawesi Selatan, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Ya, langkah ini dinilai tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi saja, melainkan juga membuka peluang besar bagi sektor usaha dan pelaku UMKM yang terus berkembang, ya Anggun. Ya, dan juga ini semangat kolaborasi inilah yang diharapkan terus terjaga demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang kuat dan juga berkeadilan. Kita akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di mana Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke salah satu desa wisata rintisan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Ya, dalam kunjungan tersebut Komisi 7 DPR RI menyoroti kendala dalam pengembangan pariwisata daerah, terutama terkait aksesibilitas dan infrastruktur dasar. Ya, keterbatasan fasilitas dinilai menjadi hambatan bagi peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi lokal. Komisi 7 DPR RI juga mendorong adanya peningkatan akses dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci pengembangan pariwisata daerah. Nah, di sini Komisi 7 DPR RI pun percaya pengembangan desa wisata mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis potensi daerah. Kita simak bersama informasi selengkapnya. DPR RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Pariwisata yang memuat desain besar pengembangan desa wisata nasional. Regulasi ini menjadi pijakan penting untuk mendorong sektor pariwisata berbasis desa. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke salah satu desa wisata rintisan di Kelurahan Kakaskasen 2, Kecamatan Tomohon Utara sebagai bagian dari upaya melihat langsung implementasi pengembangan pariwisata daerah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga menyebut dari sekitar 6.400 desa wisata di seluruh Indonesia jika dikelola dengan baik, berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berbasis desa. Ya, banyak memang kendala. Pertama adalah aksesibilitas. Sulawesi Utara ini ketika di sini kami tadi mendapatkan informasi dari Ibu Kadis, ketika ada direct flight ada 5 flight internasional, itu ternyata wisata mancanegaranya itu bertambah secara signifikan, hampir 24,6%. Itu luar biasa. Itu juga kan bagian daripada konektivitas dan juga aksesibilitas. Semakin kita memberikan kemudahan terhadap aksesibilitas ini, itu akan memudahkan banyak orang, termasuk wisatawan mancanegara, termasuk juga wisnusnya, wisatawan Nusantara. Lebih lanjut, Lamhot menegaskan peningkatan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi kunci penguatan sektor pariwisata di Indonesia. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ia optimis desa wisata tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah. Dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ya, menarik sekali ya Anggun pembahasannya, di mana Indonesia memang dengan kekayaan alamnya memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian melalui sektor pariwisata.
Nah, apalagi nih dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Pariwisata yang baru, semoga bisa menjadi pijakan penting untuk mengembangkan pariwisata berbasis desa. Ya, sepakat Anggun. Pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dari Kompleks Parlemen. Ya, berita kali ini datang dari Komisi 5 DPR RI yang menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas tol Purbalenyi. Komisi 5 DPR RI mempertanyakan penyebab seringnya terjadi kecelakaan dan penerapan standar pelayanan minimum atau SPM jalan tol Purbalenyi. Komisi 5 DPR RI pun menilai skor SPM Tol Purbalenyi saat ini tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Nah, untuk itu Komisi 5 pun mendesak adanya evaluasi SPM secara menyeluruh di ruas tol Purbalenyi. Ya, evaluasi menyeluruh ini mencakup aspek infrastruktur, rekayasa lalu lintas, hingga aspek non-teknis seperti keselamatan dan edukasi batas kecepatan. Informasi selengkapnya kami himpun dari Kompleks Parlemen. Komisi 5 DPR RI menyoroti penerapan standar pelayanan minimum atau SPM di ruas tol Purbalenyi yang dinilai belum sesuai ketentuan, menyusul masih sering terjadinya kecelakaan di sepanjang ruas tol tersebut. Insiden yang berulang di kilometer 92 dan kilometer 97 mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi SPM. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menilai, penilaian SPM Tol Purbalenyi belum mencerminkan kondisi real di lapangan. Meski mendapat skor 91 poin, namun ia mengungkapkan fakta menunjukkan tingkat kecelakaan masih tinggi. Saiful Huda mendorong adanya evaluasi SPM secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek infrastruktur dan rekayasa lalu lintas, tetapi juga menekankan pada aspek non-teknis seperti sosialisasi keselamatan dan edukasi batas kecepatan di medan turun dan berliku. Scoring Purbalenyi itu 91. Nah, itu scoring yang tinggi, tapi pertanyaannya kenapa kok masih banyak kecelakaan? Berarti ada aspek lain, dimensi yang lain yang harus menjadi perhatian, concern. Apa itu? Jangan-jangan sosialisasinya nggak masif. Pengguna jalan tol di sini nggak tahu bagaimana ketika ketemu dengan jalan yang berliku, jalan turun, harus dengan standar berapa kecepatan dan seterusnya. Ini perlu menjadi concern bersama. Semestinya ketika SPM skor terpenuhi dengan baik, semestinya meminimalisir kecelakaan. Nah, ini masih ada gap. Insiden kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 terus berulang dari tahun ke tahun. Sedikitnya 3 kecelakaan beruntun terjadi pada titik yang sama, mulai dari insiden 21 kendaraan pada 2019, 15 kendaraan pada 2022, hingga 13 kendaraan pada November 2024. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Semoga rekomendasi Komisi 5 DPR RI ini ditanggap serius oleh pihak-pihak terkait dan juga agar segera ada evaluasi menyeluruh dalam pembahasan ruas tol Purbalenyi ini. Ya, benar sekali Anggun. Semoga setelah dievaluasi nantinya ada perbaikan sehingga potensi kecelakaan di ruas tol Purbalenyi bisa diminimalisir. Ya, selanjutnya pemirsa, ada informasi Komisi 9 DPR RI yang membentuk Panitia Kerja Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, Panja Jaminan Kesehatan Nasional ini dibentuk usai adanya temuan di lapangan terkait dengan permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatannya. Nah, diantaranya adalah permasalahan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan dan temuan adanya kecurangan. Ya, Komisi 9 DPR RI menekankan BPJS Kesehatan harus segera menyelesaikan permasalahan yang tertunda terkait dengan klaim BPJS sehingga masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan kesehatan. Berikut informasi selengkapnya kami sampaikan dari Kompleks Parlemen. Komisi 9 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut dikarenakan adanya temuan di lapangan terkait permasalahan yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menyoroti lambannya pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ia mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada pihak BPJS Kesehatan. Menurutnya, penjelasan yang diberikan BPJS terkait lambatnya klaim pembayaran adalah proses klaim saat ini dibuat lebih ketat karena adanya temuan kasus kecurangan atau fraud di berbagai fasilitas kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan agar hal tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Saya sudah berkali-kali sebetulnya menyampaikan kepada teman-teman BPJS Kesehatan tentang adanya komplain dari fasilitas pelayanan kesehatan. Apapun itu ya, kami tetap meminta agar BPJS Kesehatan tidak mengganggu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit maupun puskesmas di berbagai daerah. Karena kesehatan adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas dari pemerintah. Masyarakat tidak boleh mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi hanya karena tertundanya klaim oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap BPJS Kesehatan. Charles Honoris juga mengakui kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini tidak dalam keadaan baik. Bahkan, BPJS Kesehatan sudah memperingati bahwa situasi tahun depan berpotensi semakin sulit sehingga diperlukan penyesuaian iuran. Meski demikian, ia menekankan agar kualitas pelayanan tidak berkurang. Bondan dan Nadila, TVR Parlemen melaporkan. Kita harapkan vaskes seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit segera mendapatkan pembayaran dari klaim BPJS-nya ya, Dia. Betul sekali Anggun, karena jika klaim pembayaran ini terus tertunda, tentunya vaskes akan kesulitan operasional, sehingga masyarakat juga mengalami kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan. Ya, selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 10 DPR RI yang menyoroti isu pemerataan tenaga pendidik di Provinsi Papua Pegunungan. Nah, dalam kunjungannya ke sejumlah lembaga pendidikan di Kota Wamena, Papua Pegunungan, Komisi 10 DPR RI mendapati kurangnya tenaga guru tetap. Selain itu, Komisi 10 juga mendapati adanya ketidaksesuaian data pokok pendidikan atau Dapodik di mana ada siswa yang belum terdata. Ya, untuk itu Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah menambah tenaga pendidik tetap dan memperbaiki keakuratan data pendidikan di Papua Pegunungan. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun dari tim liputan TVR Parlemen. Keterbatasan tenaga pendidik dan ketidaksinkronan data pendidikan masih menjadi persoalan utama di wilayah Papua Pegunungan. Hal ini terungkap saat Komisi 10 DPR RI meninjau sejumlah lembaga pendidikan di Wamena. Komisi 10 DPR RI menilai minimnya guru tetap dan ketidakakuratan data Dapodik berdampak pada pemerataan akses pendidikan serta penyaluran beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP. Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga mengungkapkan bahwa di Yayasan Pendidikan PGI Wamena, sebagian besar tenaga pengajar merupakan guru relawan, sementara guru tetap hampir tidak tersedia. Kondisi ini menurutnya mencerminkan masih adanya kesenjangan serius dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah Papua Pegunungan. Sabam juga menemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Dapodik yang menyebabkan sejumlah siswa tidak terdaftar sebagai penerima beasiswa PIP. Ia menegaskan, perbaikan data pendidikan harus menjadi perhatian bersama agar sistem pendidikan di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih adil dan merata. Kami melihat ini menjadi perhatian bersama bagi kita dimanapun berada, ya. Jadi di samping itu memang kami juga menghimpun beberapa informasi terkait dengan data Dapodik yang tidak sinkron, sehingga atas data Dapodik yang tidak sinkron ini ada banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan beasiswa PIP tidak mendapatkan beasiswa PIP. Dari Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya kita sama-sama berharap pemerataan tenaga pendidik ini bisa diwujudkan ya. Dan sehingga adik-adik kita di Papua maupun di daerah lainnya dapat mengakses pendidikan dengan baik. Ya, benar sekali Anggun, dan tentu saja keakuratan data pendidikan ini sangat penting ya Anggun ya, apalagi untuk akses pendidikan yang lebih merata. Ya, dan pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan kembali berita seputar parlemen lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen pemirsa, di segmen terakhir ini ada informasi dari Komisi 4 DPR RI dan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, di mana dari Komisi 4 DPR RI ini ada informasi seputar potensi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lumbung jagung nasional. Ya, dalam lawatannya ke Kota Kupang, Komisi 4 DPR RI mendukung pengembangan pangan lokal unggulan Provinsi NTT, yaitu komoditas jagung. Melihat kualitas jagung yang ditanam petani lokal NTT, Komisi 4
optimis jagung NTT dapat memenuhi kebutuhan jagung nasional dan bahkan bisa menembus pasar ekspor. Namun di sini Komisi 4 DPR RI menyoroti masih rendahnya serapan Bulog terhadap jagung hasil dari petani NTT. Nah, untuk itu Komisi 4 meminta Bulog lebih proaktif menyerap jagung dari petani lokal NTT. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk fokus mengembangkan potensi pangan lokal di Nusa Tenggara Timur, khususnya komoditas jagung yang menjadi unggulan daerah ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menilai kualitas jagung di NTT sangat bagus dan produktivitas petani jagung terbilang tinggi. Namun ia menyoroti masih rendahnya serapan Bulog terhadap hasil produksi jagung petani. Dari target serapan 27.000 ton, saat ini baru terrealisasi sebanyak 300 ton. Untuk itu, ia mendorong Bulog agar lebih proaktif melakukan penyerapan jagung dari petani lokal. Kita diwujudkan sekitar 300 ton ya. Nah, harapan kita di sisa waktu terakhir di tahun 2025 ini Bulog tidak hanya menunggu di gudang, tapi juga harus turun ke kandang-kandang atau di area-area pertanian sehingga bisa segera menyerap jagung karena petani sangat membutuhkan jagung-jagung mereka ini bisa dibeli. Ya memang ini cita-cita besar NTT dari hampir semua gubernur ingin menjadikan NTT sebagai lumbung jagung. Dan kita bisa swasembada jagung, bahkan bisa ekspor, karena jagung kita ini kualitasnya bagus dan memang banyak petani jagung yang masih terjaga di hampir semua kabupaten. Melihat baiknya kualitas jagung yang diproduksi petani lokal, Ahmad Yohan optimis jagung tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga dapat menembus pasar ekspor. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah seperti dukungan teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian. Dengan begitu, diharapkan swasembada jagung dapat terwujud dan kesejahteraan petani makin terangkat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Niken Werdiningsih, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kalau kita lihat jagung ini juga bisa menjadi solusi ketahanan pangan kita ya, Anggun. Jadi tidak hanya bergantung pada beras, namun juga jagung lokal NTT bisa menjadi penggantinya. Sepakat, karena semoga produksi jagung petani NTT ini mendapatkan dukungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional dan juga mewujudkan kemandirian pangan. Pemirsa, selanjutnya ada informasi dari Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yang menggelar audiensi dengan DPRD Sulawesi Tenggara dan perwakilan mahasiswa terkait isu pertambangan. Ya, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kisruh tumpang tindih izin pertambangan dengan kawasan hutan. Selengkapnya informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kisruh pertambangan di Sulawesi Tenggara kian rumit. Tumpang tindih regulasi, batas wilayah yang bergeser, hingga tidak transparannya kuota izin kawasan hutan membuat para pengusaha tambang dan masyarakat rugi. Dalam audiensi Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dengan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dan perwakilan mahasiswa, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menilai perubahan batas administratif antar provinsi berdampak langsung pada legalitas izin usaha pertambangan atau IUP. Ia menilai izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang menjadi syarat utama aktivitas pertambangan memiliki kuota terbatas yang datanya kurang transparan bagi masyarakat dan membuat banyak pengusaha tambang dirugikan. Negara kita nggak pernah tegas, aturannya tumpang tindih. Yang bikin masalah itu bukan rakyat tapi negaranya. Negaranya itu bayangin lah misalnya dia nih sudah ngurus IUP. Habis bermiliar-miliar dari peta, geologi, segala macam. Dia mikir-mikir nih, wah bentar lagi kita kaya raya nih, IUP-nya ada isinya segala macam, tinggal nambang. Dia harus urus IPPKH. IPPKH itu ada batas kuotanya. Cilakanya kuota IPPKH tidak pernah dipublish di rakyat. Dia pengusaha nggak tahu masih ada nggak kuotanya. Begitu sudah habis miliaran ngurus IUP, mau ngurus IPPKH, sebelum kemudian ngurus jatah nambangnya segala macam, IPPKH-nya habis. Adian menilai figur pemimpin daerah yang tegas dan bebas kepentingan kini diperlukan untuk mengajak masyarakat kembali membangun kesadaran dari akar rumput. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Semoga kisruh tambang di Sulawesi Tenggara ini segera menemukan solusi konkret ya, Dia. Ya, benar sekali, Anggun. Karena kisruh tambang ini tidak hanya merugikan pengusaha, namun juga masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Tenggara yang juga terdampak langsung.
Ya, dan pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Dan mewakili segenap kru TVR Parlemen dan juga Sekjen DPD RI yang bertugas, saya Anggun Oktarini, juga rekan saya Adi Nugroho pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.